Hai guys, perkenalkan nama saya Andreas Susrogawa dengan NPM 1941055 dari kelas 2 MNMG Universitas Internasional Batam. Nah, di sini kita akan berbicara mengenai millennial investing. Apa sih millennial investing itu? Nah, millennial investing adalah bagaimana cara anak-anak sekarang atau anak zaman now, termasuk saya pribadi, mengelola atau mengaplikasikan uangnya dengan cara diinvestasikan uangnya di suatu tempat dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan di suatu waktu nanti. Nah, untuk investasi sendiri itu ada berbagai cara, diantaranya adalah dengan membeli saham, membeli reksadana, P2P lending, dan membeli aset-aset berharga seperti rumah, tanah, dan alat peralatan yang lainnya yang kemudian bisa dijualkan atau dipergunakan. Nah, dari berbagai cara tersebut, saya memilih P2P lending. Kenapa sih saya pilih P2P lending? Karena yang pertama praktis, simple, dan tidak ribet. Sangat cocok untuk kalangan kita, anak muda yang suka selalu instan dan mudah. Yang kedua, memutar balikan uangnya dengan waktu yang kurang dari 6 bulan. Dan yang terakhir adalah suku pinjaman bunganya itu sangat signifikan sehingga menguntungkan kita ketika return atau pengembalian uangnya nanti. Oke, itu sih alasan mengapa saya memilih P2P lending. Nah, untuk mengetahui lebih lanjut mengenai P2P lending, simak video selanjutnya dan berikutnya ini. Oke, mungkin pasti kalian masih banyak belum tahu kan apa sih itu P2P lending. Nah, jadi P2P itu singkatan dari peer to peer. Jadi peer to peer lending yang artinya adalah suatu praktik atau metode yang memberikan pinjaman berupa uang kepada individu ataupun bisnis. Sebaliknya, dapat juga digunakan untuk mengajukan pinjaman untuk keperluan individu maupun bisnis. Nah, di sini P2P lending ini menghubungkan atau menemukan dua pihak, yaitu antara pihak pendana atau pemberi dana dengan pihak peminjam. Jadi di sini P2P lending memberikan manfaat tersendiri bagi kedua pihak tersebut. Oke, di sini konsepnya itu kita meminjamkan uang kepada orang lain lewat platform online yang disediakan, dan ketika return atau pengembalian uang tersebut kita mendapatkan bunganya. Nah, itu dia. Jadi di sini P2P lending ini tanpa menggunakan jasa dari lembaga keuangan untuk berbagai kepentingan. Nah, di sini sistemnya itu dilakukan secara online, 100% online, tanpa menggunakan kertas satupun. Nah, jadi semua sistemnya secara online lewat platform online. Nah, jadi di sini platform-platform P2P itu apa aja sih? Nah, itu ada banyak sekali sih. Cuma yang terkenal ini ada 4, diantaranya ada Modalku, Investri, Coinworks, dan Acceleran. Nah, untuk yang Modalku ini itu merupakan P2P terbesar di Indonesia dan ASEAN. Jadi kita patut dukung yang Modalku ini sebagai punya Indonesia gitu. Oke, kita lanjut. Jadi pada dasarnya ini P2P memiliki konsep yang sangat mirip dengan marketplace online yang menyediakan wadah sebagai tempat pertemuan antara pembeli dan penjual. Namun di sini kegiatannya itu digunakan untuk kegiatan pinjam meminjam uang. Nah, sebagai pendana maupun sebagai peminjam itu ada cara-caranya. Itu cara-caranya disediakan di platform-platform online berbeda-beda. Namun secara garis besarnya, kalau untuk peminjam itu hanya perlu mengunggah semua dokumen yang digunakan untuk mengajukan pinjaman secara online yang biasa berisi laporan keuangan dalam jangka waktu tertentu bagi setiap perusahaan maupun peminjam individu tersebut. Nah, kalau sebagai pendana itu cukup mudah, cukup daftar online, data diri kita, kemudian keuntungan kita bisa akses menelusuri data-data pengajuan pinjaman di dashboard yang telah disediakan di setiap platform online tersebut. Adapun kelebihan dan kekurangannya sih bagi pendana maupun bagi peminjam. Nah, untuk kelebihan dari peminjam adalah suku bunga yang rendah dibandingkan dengan suku bunga yang ditetapkan oleh lembaga keuangan resmi lainnya. Jadi di sini peminjam tidak perlu merasa khawatir untuk membayar bunga yang cukup besar kepada pendananya. Sebaliknya, kalau untuk pinjaman pribadi mungkin memiliki tingkat bunga antara 12-20% dari lembaga keuangan. Itu pun masih lebih rendah ketimbangan
dari tagihan kartu kredit. Sedangkan pinjaman dari P2P lending ini memiliki suku bunga yang rendah. Kelebihan lainnya adalah dari P2P lending ini proses pengajuan pinjaman itu tidak seformal seperti kita mengajukan pinjaman di lembaga keuangan lainnya seperti di bank dan lain-lainnya. Prosesnya lebih cepat dan lebih mudah dan tidak memiliki syarat-syarat yang berlebihan sih, jadi cukup mudah pokoknya. Itulah alasan saya juga kenapa pilih itu. Oke, kekurangannya itu adalah suku bunga pinjaman P2P lending ini akan melonjak saat kelayakan kredit Anda jatuh tempo. Jika kita bagi peminjam telat membayar tagihannya akan sangat signifikan, di mana gagal membayar pinjaman, jumlah yang harus dibayar nanti akan melambung tinggi karena bunganya terus meningkat sampai waktu yang kita nggak tahu dan sampai kapan kita bisa bayar. Sebab semakin lama jangka waktu yang pinjaman tersebut, maka tagihan akan terus meningkat gitu. Oke, kalau bagi pendana nih, bagi kita sendiri, misalnya kita mau mendanai perusahaan atau individu mana yang membutuhkan uang. Nah, jadi di sini kita sudah di P2P lending ini sudah resmi diatur dan diawasi oleh OJK atau Otoritas Jasa Keuangan. Jadi sudah aman, gak usah khawatir. Kemudian pinjaman ini sangat cepat, sangat mudah, dan kita bisa secara langsung menginvestasikan uang kita di situ. Lalu suku bunga pinjaman yang juga diterima ini memiliki nilai sangat signifikan sehingga sangat lebih menguntungkan. Serta pinjaman ini atau pinjaman kita berikan ini sangat memudahkan kita dalam mendiversifikasikan pendanaan pasar modal sehingga memperbesar kesempatan kita untuk meraup keuntungan yang lebih besar dari sebelumnya kita investasikan uangnya. Nah, namun ada juga kekurangan ini. Tidak semuanya memiliki keuntungan, pasti juga memiliki kekurangan. Di antaranya adalah kita tidak bisa menarik uang yang kita danai itu kapanpun, dan tidak seperti kita simpan ke bank, tidak semudah itu kita mau ambil lagi besoknya. Kita perlu memerlukan waktu untuk mengambilnya kurang lebih selama 6 bulan. Kemudian ada kemungkinan bahwa si peminjam akan gagal bayar atau default risk. Mereka gagal bayar dan gagal mengembalikan uang pinjamannya, sehingga dana yang kita pinjamkan tersebut bisa saja lenyap. Tapi itu untuk cara menghindarinya, setiap platform P2P lending ini telah menyiapkan skenario-skenario agar dapat memberikan jaminan kepada pendananya agar tidak salah dalam menginvestasikan. Contohnya dengan memberikan analisis berupa grade dan rate. Jadi di situ para pendana dapat melihat terlebih dahulu sebelum mendanai atau menginvestasikan uangnya di situ. Gitu. Jadi ya itu aja sih mengenai P2P lending. Tertarik bukan untuk mengikuti P2P lending ini? Ya, jadi menurut saya ini sangat tepat sih untuk kita, terutama anak milenial. Apalagi saya ini adalah anak kos. Jadi anak kos, anak rantau, ya menurut saya cocok untuk jangka panjang, untuk keperluan kita di suatu saat nanti. Oke, itu ya sih. Sekian dari saya. Terima kasih. Bye.